Kalau kamu masih berpikir nabung aja udah cukup buat masa depan, ya jangan kaget kalau nanti ujung-ujungnya uangmu serasa nggak pernah cukup. Banyak orang yang merasa udah disiplin nabung tiap bulan, tapi setelah bertahun-tahun hasilnya tetap aja nggak seberapa. Kenapa? Karena zaman sekarang, nabung doang itu ibarat lari maraton, tapi kamu cuma jalan kaki. Aman sih, aman, tapi nggak bakal sampai tujuan. Kita bahas dulu dari hal yang paling sederhana, inflasi. Inflasi itu bahasa gampangnya kenaikan harga barang dan jasa dari tahun ke tahun. Data dari Badan Pusat Statistik nunjukin kalau rata-rata inflasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ada di kisaran 3-4% per tahun. Artinya apa? Kalau kamu punya Rp100.000 hari ini, daya belinya tahun depan bisa turun, jadi cuma Rp96.000. Dan itu terus terjadi tiap tahun. Sekarang, bandingin sama bunga tabungan bank. Bank besar di Indonesia rata-rata kasih bunga tabungan sekitar 0,5% sampai 1% per tahun. Bahkan banyak bank yang bunganya cuma 0,25%. Jelas banget kalah sama inflasi. Artinya, meskipun saldo tabunganmu naik angkanya, nilai nyatanya malah turun. Biar kebayang, kita ambil contoh nyata. Tahun 2010, harga ayam potong di pasar tradisional rata-rata Rp20.000 per kilo. Sekarang, di 2025, harganya bisa Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilo. Naiknya hampir 2 kali lipat dalam 15 tahun. Kalau ada orang yang tahun 2010 rajin nabung 10 juta di bank, sekarang mungkin tabungannya jadi 11 juta karena bunga. Tapi dengan 11 juta, dia cuma bisa beli setengah jumlah ayam dibanding 15 tahun lalu. Artinya, daya beli uangnya menyusut. Sekarang, lihat bandingannya kalau dia investasi. Misalnya, taruh uangnya di emas. Tahun 2010, harga emas masih sekitar Rp300.000 per gram. Kalau dia beli emas 10 juta waktu itu, dapat sekitar 33 gram. Sekarang, harga emas udah 1,2 juta per gram. 33 gram itu nilainya udah lebih dari 39 juta. Bedanya jauh banget kan? Ini bukti nyata kenapa nabung aja nggak cukup tanpa investasi. Hal yang sama juga terjadi di properti. Data dari rumah.com, Property Market Index, nunjukin kalau harga rumah di Jabodetabek naik rata-rata 8-10% per tahun. Jadi, rumah yang tahun 2010 harganya masih 200 juta, sekarang gampang banget tembus 700-800 juta. Kalau kamu cuma nabung 2 juta per bulan selama 15 tahun, tabunganmu baru terkumpul sekitar 360 juta, padahal harga rumahnya udah lari ke 800 juta. Artinya rajin nabung pun tetap kalah sama laju harga rumah. Inilah kenapa kita nggak bisa cuma andalin tabungan. Nabung itu penting, tapi fungsinya berbeda. Nabung itu ibarat kamu punya payung, buat jaga-jaga kalau tiba-tiba hujan. Jadi, nabung cocok buat kebutuhan darurat, belanja harian, atau rencana jangka pendek kayak liburan atau beli gadget. Tapi kalau bicara jangka panjang misalnya pensiun, pendidikan anak, beli rumah, atau bebas finansial, yang kamu butuhin adalah investasi. Biar lebih jelas, kita lihat data pasar modal Indonesia. OJK pernah rilis laporan kalau indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam 20 tahun terakhir tumbuh rata-rata 10% per tahun. Bayangin, kalau kamu taruh uang 10 juta di saham yang mengikuti pergerakan IHSG 20 tahun lalu, sekarang nilainya bisa tembus lebih dari 67 juta berkat efek compounding. Bandingin sama tabungan 10 juta di bank, 20 tahun kemudian paling jadi 12 juta, bedanya puluhan juta. Bahkan, nggak perlu jauh-jauh, kita ambil studi kasus reksadana indeks LQ45. Dalam 10 tahun terakhir, return rata-ratanya bisa sampai 8-10% per tahun. Artinya kalau kamu rutin setor 1 juta per bulan ke reksadana, dalam 10 tahun bisa ngumpul lebih dari 200 juta. Tapi kalau kamu setor 1 juta per bulan ke tabungan, ya hasilnya cuma 120 juta tambah bunga recehan. Sekarang kita masuk ke konsep yang sering disepelekan orang, compound interest atau bunga berbunga. Albert Einstein bilang ini keajaiban dunia ke-8. Simpelnya gini, kalau kamu dapat keuntungan dari investasi, keuntungan itu bisa diputar lagi buat ngehasilin keuntungan baru. Efeknya makin lama makin gede, kayak bola salju yang makin lama makin besar. Contoh gampang, kamu investasi 10 juta dengan return 10% per tahun. Tahun pertama jadi 11 juta. Tahun kedua bukan cuma naik dari 10 juta, tapi naik dari 11 juta jadi 12,1 juta. Tahun ketiga jadi 13,3 juta, dan seterusnya.
Kalau terus konsisten, dalam 20 tahun, 10 juta bisa jadi lebih dari 67 juta. Itu baru dari 10 juta sekali taruh. Kalau kamu rutin nabung sambil investasi, hasilnya jauh lebih besar lagi. Kita juga bisa lihat dari data global. Bank Dunia mencatat, negara-negara maju punya kebiasaan investasi yang lebih tinggi dibanding negara berkembang. Misalnya, orang Amerika rata-rata punya dana pensiun yang ditempatkan di instrumen investasi, bukan sekedar tabungan. Itu kenapa meskipun mereka pensiun, mereka tetap punya dana besar. Sementara di Indonesia, menurut survei OJK tahun 2022, cuma sekitar 40% orang yang punya akses ke produk investasi. Mayoritas masih simpan uang di tabungan atau deposito. Deposito pun sekarang udah nggak menarik. Rata-rata bunga deposito bank besar cuma 3-4% per tahun. Dipotong pajak bunga 20%, hasil bersihnya tinggal 2,4-3,2%. Masih kalah sama inflasi. Jadi, deposito pun bukan solusi jangka panjang. Sekarang, mungkin ada yang berpikir, tapi investasi kan beresiko. Betul, investasi memang ada resiko. Tapi resiko itu bisa dikelola. Justru resiko terbesar itu kalau kamu nggak investasi sama sekali. Karena kalau cuma nabung, resikonya pasti. Uangmu pelan-pelan habis dimakan inflasi. Makanya kuncinya adalah paham cara pilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risikomu. Kalau kamu tipe orang yang nggak mau pusing, bisa mulai dari reksadana pasar uang. Returnnya memang cuma 4-6% per tahun, tapi itu udah lebih tinggi dari tabungan dan relatif aman. Kalau mau lebih agresif, bisa masuk ke saham atau reksadana saham. Dengan return jangka panjang bisa 10% lebih. Kalau mau yang stabil, bisa ke obligasi pemerintah atau SBN. Banyak orang Indonesia yang akhirnya sadar soal ini. Misalnya, lihat tren pembelian SBN retail. Data Kementerian Keuangan nunjukin kalau jumlah investor SBN retail naik drastis dalam 5 tahun terakhir. Dari cuma ratusan ribu, jadi jutaan orang. Kenapa? Karena orang makin sadar bahwa kalau cuma nabung, nggak cukup buat masa depan. Mereka butuh instrumen yang bisa kasih return lebih tinggi. Sekarang, coba kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Kalau kamu gaji 5 juta sebulan, lalu tiap bulan kamu nabung 1 juta di bank. Dalam setahun, tabunganmu jadi 12 juta. 5 tahun, jadi 60 juta. 10 tahun, jadi 120 juta. Tapi 10 tahun lagi, harga rumah yang sekarang 500 juta bisa naik jadi 1 miliar. Jadi meskipun kamu rajin nabung, tetap nggak kebeli. Tapi kalau kamu ambil 1 juta per bulan dan investasi di instrumen dengan return rata-rata 10% per tahun, dalam 10 tahun hasilnya bisa lebih dari 200 juta. Itu bedanya mindset nabung doang sama nabung plus investasi. Jadi jelas banget, tabungan dan investasi punya fungsi berbeda. Nabung buat jangka pendek, investasi buat jangka panjang. Kalau kamu cuma nabung, kamu jalan di tempat. Kalau kamu nabung plus investasi, kamu bergerak maju dan bisa ngejar tujuan besar. Jadi kesimpulannya, nabung itu penting, tapi bukan alat buat jadi kaya. Nabung itu fondasi, investasi itu mesin penggeraknya. Kalau kamu mau hidup aman di masa depan, kamu butuh dua-duanya. Nabung buat keamanan, investasi buat pertumbuhan. Jangan lagi terjebak dalam mindset lama yang bilang, pokoknya nabung aja udah cukup. Di zaman sekarang, itu jelas-jelas nggak cukup. Nah, sekarang pertanyaannya, investasi apa yang menurut kamu paling cocok untuk orang Indonesia di tahun 2025 ini? Emas, saham, reksadana, obligasi, atau properti? Tulis pendapatmu di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi bahan diskusi yang bermanfaat buat banyak orang.